Ya, Cell Citizen kembali lagi di dalam Weekly Innovation Dose. Dan kali ini kita akan bahas tentang satu produk yang inovasinya ternyata nggak berhasil juga. Dan rasanya nih, kalau brandnya pada kenal semua deh. Pada kenal Aqua kan? Nah, tapi masih ingat nggak? Ada merek Aqua, air putih, tapi ada rasa-rasanya. Masih ingat nggak? Aqua Splash of Fruit atau SOF? Kalau nggak inget dan bingung kenapa kok tidak ada lagi di pasaran, yuk kita simak sama-sama kenapa produk itu ada dan kenapa bisa hilang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu Aqua Splash of Fruit, beginilah penampakannya. Aqua Splash of Fruit sendiri itu diluncurkan tahun 2004, 20 tahun yang lalu. Nah, sebagai bentuk diferensiasi Aqua atau inovasi bahwa air putih itu nggak gini-gini aja rasanya. Sebuah konsep yang menarik, tapi pada kenyataannya tidak begitu berhasil. Kenapa? Kita masuk ke dalam alasannya. Ada sebenarnya 4 alasan kenapa Aqua Splash of Fruit ini nggak berhasil di pasaran. Yang pertama, bicara soal segmentasi. Segmentasinya belum terlalu jelas. Nah, pada dasarnya, ketika Aqua mau membuat inovasi air putih yang nggak begini-begini aja, Aqua lupa bahwa Aqua sendiri sudah merupakan brand yang besar dan pemain ternama di dalam dunia air putih, di mana produknya berwarna putih. Nah, masalahnya ketika mengeluarkan Aqua Splash of Fruit ini, Aqua tidak mengubah penampakannya, sehingga mindset orang yang sama jadi bikin bingung, sehingga air minum ini ditujukan kepada siapa? Warnanya sama-sama putih, kemasannya juga sama-sama dengan botol Aqua, yang membedakan hanya logonya, sehingga terjadi perbedaan segmen di dalam segmen yang sama. Nah, ada persaingan segmen di dalam segmen, sehingga pasarnya saling kanibal. Kita masuk ke permasalahan nomor 2, kreatif di waktu yang salah. Waktu itu adalah 2004, masa-masa kritis bangsa Indonesia. Baru saja mulai recovery dari ambang krisis moneter tahun 98, dan juga banyak industri-industri yang masih baru lahir kembali setelah kejatuhan ekonomi di krisis moneter sebelumnya. Nah, di dalam industri air sendiri mereka masih terbiasa, masyarakat masih lebih terbiasa dengan air mineral secara umum dan belum banyak varian yang lain. Sehingga ketika membawakan varian baru, nah di sini dengan perbedaan yang kita sebutkan di awal tadi, belum ada pembeda yang signifikan, masyarakat menjadi bingung. Ketika masyarakat jadi bingung, mereka tidak bisa menemukan perbedaan. Karena tidak ada perbedaan, mereka memilih itu semua sama saja. Sehingga, apakah worth it dengan harga yang relatif lebih mahal ketika air biasa dibanderol saat itu Rp2.500, sedangkan Aqua Splash of Fruit itu hampir 2 kali lipatnya, di Rp4.500, apakah itu worth it untuk sebuah air mineral dalam kemasan atau AMDK? Jadi, inovasi ini tidak datang di saat yang tepat. Nah, masalah yang ketiga ini lebih ke arah psikologis, bagaimana persepsi konsumen ini amat sangat bermain, di mana Aqua belum bisa mengalihkan perspektif atau persepsi masyarakat terhadap produknya. Kembali di alasan yang pertama, bahwa airnya sama-sama berwarna putih, dan pada otak manusia itu diasosiasikan dengan rasa yang sama. Jadi ketika para konsumen ini menikmati atau mencicipi rasa Aqua Splash of Fruit, mereka merasa hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena dari wujudnya warnanya bening, sama seperti air mineral biasa. Tetapi ketika diminum, rasanya berbeda. Itu menimbulkan sensasi aneh yang tidak terbiasa, sensasi aneh yang mungkin susah untuk dideskripsikan, sehingga orang lebih memilih ini ngomongnya nggak enak. Nah, apa yang mereka rasakan karena nggak bisa mendeskripsikan, sehingga dijudge sebagai tidak enak. Maka persepsi psikologis ini yang mungkin lupa atau tidak dipertimbangkan dengan baik dari tim development Aqua, sehingga produk ini ditambah dengan harga yang cukup mahal dari Rp2.500 ke Rp4.500 dibandingkan varian air mineral biasa, maka ini dianggap mahal dan rasanya sendiri tidak bisa terjustifikasi, sehingga kenapa harus beli Aqua Splash of Fruit. Dan masalah yang keempat, kita bicara mengenai kemasannya. Aqua bermain di dalam industri air minum dalam kemasan atau AMDK, di mana kemasan ini merupakan bagian penting dari produknya. Dan ketika melaunching sebuah produk baru, diperlukan kemasan yang signifikan atau berbeda ketika kita mau melakukan diferensiasi. Sedangkan pada kasus Aqua Splash of Fruit, kita lihat kurang lebih kemasannya sama dengan Aqua yang standar dirilis pada masa itu. Sehingga di sini menimbulkan lebih dalam lagi kebingungan masyarakat, sehingga tidak bisa menjustifikasi rasa yang sedikit berbeda. Secara produk juga warnanya sama,
Lalu apa yang mereka genggam, apa yang mereka lihat secara kemasan juga sama. Nah, jadi customer atau penikmat air ini nggak bisa mendefinisikan apa sih sebenarnya keistimewaan dari Aqua Splash of Fruit dibanding yang biasa, selain rasanya yang berbeda. Dan rasanya pun subjektif. Banyak yang kurang suka karena pembedanya tidak terlalu banyak. Walaupun memang hadir dalam 2 rasa saat itu. Ada yang stroberi, ada yang lemon. Tapi secara garis besar tidak ada yang berbeda jauh. Di mana itu lebih menurunkan lagi ekspektasi mereka, sehingga apa yang mereka lihat dengan ekspektasi yang kurang lebih berbeda, nah ketika benar-benar dikonsumsi rasanya kok ya kurang lebih sama ya, bedanya juga nggak terlalu banyak, terus harganya lebih tinggi, sehingga ini yang membuat mereka nggak willing untuk spend uang lebih banyak lagi membeli produk Aqua Splash of Fruit. Nah, jadi ada 4 alasan kenapa Aqua Splash of Fruit itu gagal. Pertama, kita bicara soal segmentasinya yang sebenarnya nggak jelas sehingga terjadi segmen di dalam segmen sehingga saling mengkanibal. Yang kedua, kita bicara mengenai timingnya yang kurang pas karena Aqua merilis produk itu di saat Indonesia baru recover dan industri baru mulai bangkit dari masa krisis moneter. Dan yang ketiga, kita bicara mengenai persepsi customernya yang belum bisa dimanipulasi atau diubah dengan baik sesuai dengan kemauan branding. Dan yang terakhir kita bicara mengenai kemasannya. Kemasannya sendiri tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dari sini kita bisa belajar bahwa dalam melakukan inovasi banyak hal yang harus diperhatikan, baik dari target pasar kita, ya kan, jangan sampai kanibal. Yang kedua, jangan dilakukan pada masa-masa turbulen atau pada masa-masa recovery. Nah, kalau memang mau melakukan pivot, strategi pivot, itu perlu dipertimbangkan dengan baik-baik. Dan yang terakhir, kita harus pastikan bahwa komunikasi kita terhadap masyarakat itu jelas. Kalau kita belajar dari Aqua, dari produknya sendiri dan juga kemasannya, tidak mengkomunikasikan bahwa ada value lebih di dalam produk yang mereka tawarkan, sehingga ya masyarakat nggak mau beli lagi. Tapi tenang, saat itu Aqua tidak tinggal diam. Mereka langsung merebranding menjadi sebuah produk bernama Mizone yang kita kenal. Jadi, untungnya Aqua Splash of Fruit boleh gagal, tetapi warisannya diteruskan oleh Aqua Mizone yang sampai sekarang masih bisa kita temui di minimarket terdekat kita. Jadi itu bagaimana kisah air rasa-rasa mulai menimbulkan perasaan. Ya. Jadi dari sini, teman-teman sekalian, SL Citizen, kita belajar bahwa inovasi nggak bisa sembarangan. Maka itu, kalau memang mau berinovasi, coba dipikir dulu secara panjang. Keep stupid to grow inside.